Film diawali dengan satu keluarga bahagia yang sedang berada di mobil. Terlihat sang ayah bernama Gamal sambil bernyanyi bersama anak-anaknya, sedangkan sang ibu bernama Mila terlihat diam dan jutek. Setelah sampai di rumah, sang putri pun ingin melihat burung kesayangannya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika melihat burung kesayangannya mati bersimbah darah. Melihat kejadian itu, Gamal dan Mila merasa ketakutan. Seolah-olah akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Lantas, sang ibu meminta anak-anaknya tetap di sini dan jangan kemana-mana. Saat kemudian, ternyata keluarga ini mempunyai sebuah piramid kecil berwarna hitam yang sangat mencurigakan. Setelahnya, mereka memasuki jalan rahasia yang telah disembunyikan. Ternyata, di dalam piramid itu tersimpan sebuah sarkofagus yang terlihat aneh, seolah-olah menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sang istri meminta suaminya untuk membuka sedikit sarkofagus. Ternyata selama ini mereka menyembunyikan seonggok mumi yang tidak diketahui semua orang. Mila dan Gamal merasa ketakutan saat memeriksa mumi tersebut, di mana mereka penasaran apakah mumi ini akan segera bangkit. Bersamaan dengan bangkitnya mumi, Gamal pun langsung menjadi korban setelah tertusuk sebuah pengait. Rupanya, mumi yang selama ini mereka jaga telah bangkit. Pepperoni pizza? Scene berpindah pada sebuah keluarga asal Amerika yang menetap di Mesir, di mana sang ayah bernama Charlie adalah seorang reporter yang begitu bangga pada putrinya bernama Katie karena sudah pandai membaca kode Morse. Di sini, anak paling bungsu bernama Sebastian nampak menonton ayahnya di televisi dan menirukan gerakan tangan ayahnya saat sedang siaran. Lantas, Katie pun memastikan televisi dan meminta ayahnya melanjutkan latihannya. Sesaat kemudian, Charlie menghampiri istrinya bernama Larissa yang kini sedang mengandung 7 bulan. Larissa lantas pamit kepada Charlie untuk berangkat kerja, di mana Larissa adalah seorang perawat. Beberapa saat kemudian, terlihat Katie sedang bermain di kebun belakang. Terlihat Katie dihampiri seseorang. Katie mengira itu adalah temannya Layla yang sering datang ke kebun belakang rumah. Lantas, Katie bertanya kemana si Layla. Mila menjawab kalau Layla sedang sakit perut. Setelahnya, Mila menunjukkan sebuah trik kepada Katie. Di sini, Charlie yang sedang teleponan dengan istrinya tanpa sengaja melihat banyak coklat di dalam miniatur rumah. Di sini, Katie yang polos memperhatikan sulap dari Mila. Your favorite. Katie pun izin untuk pergi, khawatir ayahnya akan mencarinya. Lantas, Mila menahan dan berkata kepada Katie kalau dia punya apel yang dipetik dari kebunnya. Setelahnya, Charlie yang telah menemukan coklat bertanya kepada Bastian, dari mana Katie mendapat coklat ini? Bastian berkata kalau Katie mempunyai teman di belakang kebun rumah. Sang ayah mendengar itu lantas kaget. Katie yang polos mengambil apel pemberian dari Mila. Tiba-tiba keluar serangga dari apel dan langsung masuk ke mulut Katie. Sang ayah yang merasa cemas langsung datang dan menghampiri Katie di kebun. Melihat Katie sudah tidak ada, Charlie langsung panik dan mencari Katie. Charlie lantas mengejar sang penculik. Scene berpindah ke kantor polisi, di mana petugas wanita bernama Zaki diminta atasannya menjadi penerjemah karena Zaki fasih berbahasa Inggris. Di ruangan, Charlie dan Larissa dimintai keterangan terkait laporan penculikan Katie. Di sini, Larissa menceritakan kalau anaknya sering diberi coklat. Zaki memberitahu kepada atasannya kalau anaknya dibujuk dengan menggunakan coklat. Akan tetapi, Pak Tua berkepala botak seakan tidak percaya dengan perkataan mereka. Seakan merasa sok tahu, Pak Tua malah menuduh kalau mereka yang menghabisi Katie. Charlie yang mengerti sedikit bahasa Mesir lantas marah karena dituduh menghabisi anaknya sendiri. Somebody took our child!
8 tahun kemudian, Charlie kini sudah menjadi produser di sebuah stasiun televisi. Terlihat Larissa berada di sebuah kamar yang disediakan untuk Katie jika suatu saat Katie ditemukan. Anak ketiga lahir menjadi gadis cantik bernama Maudie. Larissa pun mengajak Maudie untuk turun, dikarenakan sang nenek sudah memasak makanan enak. Sesaat kemudian, Charlie yang baru pulang lantas ikut bergabung makan malam. Di tengah makan malam, Sebastian meminta izin kepada ibunya untuk karya wisata sekolah. Dikarenakan mereka tidak pernah pergi bertamasya sepulangnya dari Kairo, Mesir. Sang ibu pun melarang sehingga membuat Sebastian ngambek. Scene berpindah ke kota Kairo. Nampak seorang pemuda yang sedang santai sepedaan. Karena rantai sepedanya lepas, pemuda itu pun berniat memperbaiki. Tanpa disadari, ada pesawat jatuh tepat di belakangnya. Setelahnya, si pemuda mendatangi pesawat yang telah porak-poranda. Alangkah kagetnya si pemuda melihat 2 jenazah yang hancur. Melihat itu, dirinya pun lantas lari kocar-kacir. Tanpa sengaja, dirinya menemukan sarkofagus yang dibawa oleh pesawat itu. Scene berpindah kepada seorang arkeolog bersama asistennya, sedang meneliti mumi yang ditemukan dalam kecelakaan pesawat tersebut. Sang arkeolog heran, mumi tersebut ditemukan dalam keadaan utuh, sedangkan pesawatnya hancur berantakan. Mereka pun membuka kain-kain yang menempel di tubuh mumi. Betapa kagetnya mereka ketika membuka kain yang menutupi kepala si mumi, yang ternyata seorang gadis belia. Tiba-tiba, mumi tersebut hidup kembali, sehingga membuat mereka ketakutan. Kembali pada keluarga Charlie, di mana mereka sedang pergi berlibur. Di tengah asiknya obrolan keluarga, sang ayah ditelepon seseorang yang mengaku kedutaan besar di Kairo. Mendengar hal itu, Charlie dan Larissa bergegas keluar dari mobil agar si anak tidak mendengar percakapan mereka. Dan benar saja, Charlie dan Larissa diberi kabar kalau Katie ditemukan dan masih hidup. Larissa pun tidak bisa menahan tangis. Dan ternyata mumi yang ada di dalam sarkofagus yang ditemukan di puing-puing pesawat adalah putri mereka, Katie, yang telah menghilang 8 tahun yang lalu. Seorang dokter yang merawat Katie berkata kalau Katie butuh perhatian khusus, yang mana Katie kekurangan nutrisi berat yang disebabkan oleh kekurangan cahaya, dan juga memiliki kebiasaan fisik yang aneh dan suara berulang. Dokter pun memberikan dosis penenang yang kuat agar si Katie bisa tenang. Selanjutnya, orang kedutaan berkata kalau penemuan ini bakal dirahasiakan. Charlie dan Larissa mencoba mengajak komunikasi Katie. Akan tetapi, Katie diam membisu seperti mumi. Dokter menjelaskan, walau Katie terlihat aneh, tapi di dalam pemeriksaan, Katie dinyatakan baik-baik saja. Obat terbaik dari Katie adalah kenyamanan rumah. Sesaat kemudian, Zaki yang dulu menangani kasus Katie menjelaskan kepada Charlie dan Larissa kalau Katie berada di sarkofagus yang berusia 3000 tahun, di mana jika ingin menyelundupkan manusia, biasanya melalui benda-benda bersejarah. Seketika, Charlie ingat jika Zaki dan atasannya yang dulu menuduh kalau Charlie dan Larissa membunuh putrinya sendiri. Zaki membantah kalau atasannya yang menuduh, bukan dirinya. Lantas, Charlie meminta Zaki untuk mencari siapa pelaku yang tega menculik Katie. Kembali ke Meksiko, terlihat si nenek sedang mempersiapkan penyambutan sang cucu Katie dengan membuatkan kue yang mana Katie sekarang berumur 17 tahun. Setelah Katie tiba di rumah, Katie pun dibawa ke kamar lantai 2 yang telah disiapkan sejak dulu. Setelahnya,
Maudy memperkenalkan diri kepada kakaknya kalau dirinya berusia 9 tahun, sama seperti saat dia diculik. No me dejes sola porque me... Si nenek yang taat beragama lantas melantunkan doa kepada Katie. Mendengar nenek meracau, membuat Katie menjadi marah dan menghantam kepala si nenek dengan keningnya sendiri. Tiba-tiba, dada Katie membusung ke atas. Larissa bergegas mengambil obat penenang dan langsung menancapkan ke tubuh Katie. Waktu berpindah malam hari, di mana Maudy mendatangi kamar Sebastian. Dikarenakan takut, Sebastian berkata kepada adiknya untuk tidak usah takut, dikarenakan itu cuma suara serigala. Maudy berkata kalau dia takut dengan Katie. Sesaat kemudian, nampak Charlie yang sedang melihat foto-foto terkait penculikan Katie. Sedangkan Larissa menemani Katie sambil melihat foto-foto saat masih kecil. Lantas, sang ibu menceritakan kalau dulu Katie sangat bahagia mendapatkan kamar ini. Akan tetapi, Katie hanya diam membisu tanpa memperdulikan sang ibu. Kembali lagi pada si ayah yang sibuk melihat foto-foto yang ada di TKP, tempat Katie ditemukan. Berpindah pada si bungsu yang tidak bisa tidur akibat mendengar suara. Lantas, Maudy membangunkan Sebastian. Sebastian berkata kalau itu cuma suara serigala. Sesaat kemudian, Charlie datang menghampiri kamar Katie yang tidur bersama Larissa. Akan tetapi, cuma ada Larissa di dalam kamar. Sesaat setelahnya, muncul suara aneh di dalam dinding kamar Sebastian dan Maudy. Larissa dan Charlie datang ke kamar mereka. Lalu, Larissa memeriksa dinding tersebut dan nekat untuk masuk. Benar saja, ada Katie yang sedang makan sesuatu. Setelahnya, Katie langsung kabur dan Larissa ikut mengejar. Tak tinggal diam, Charlie bergegas mencari jalan pintas untuk menangkap Katie. Alangkah kagetnya mereka ketika melihat Katie memakan seekor kalajengking. Sebastian yang kepo lantas melihat ayah dan ibunya sibuk menangkap Katie. Keesokan paginya, saat Charlie mau mengantar Sebastian dan Maudy ke sekolah, mobil mereka dihadang segerombolan serigala di depan gerbang rumah. Sebastian yang penasaran apa yang terjadi terhadap Katie lantas bertanya pada ayahnya. Kemudian Charlie menjelaskan kalau Katie mengalami katatonik atau biasa disebut skizofrenia dan itu bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kembali ke rumah di mana ibu dan nenek sedang melakukan perawatan kepada Katie, yang mana si nenek tugasnya merapikan rambut Katie, sedangkan Larissa memotong kuku monster Katie. Sesaat kemudian, Charlie yang sedang membuat kunci di pintu dinding melihat ada sesuatu yang aneh di balik karpet kamar Katie. Tanpa pikir panjang, Charlie membuka karpet tersebut. Ternyata terdapat lendir yang lengket di lantai kamar Katie. Kembali lagi ke Larissa, yang mana masih kesulitan memotong kuku Katie. Di luar nalar, kuku dan kulit ikut terlepas, sehingga membuat si nenek dan Larissa terkena cipratan darah. Mendengar jeritan si nenek, Charlie lantas bergegas menghampiri mereka. Sesampainya di sana, si nenek dan istrinya sudah jatuh di lantai dengan Katie yang telah menghilang. Sungguh mengerikan apa yang dilihat oleh Charlie, seakan ingin melepaskan sesuatu yang menempel di kulitnya.
Beberapa waktu kemudian, nampak Larissa sedang mengobati luka yang ada di kaki Katie. Charlie mengatakan kepada istrinya kalau sebaiknya Katie dipindahkan ke tempat lain. Mendengar hal itu, membuat Larissa marah. Larissa berkata kalau dirinya bisa menyembuhkan Katie. Kalau si istri menyalahkan dirinya atas penculikan Katie. Charlie tanpa sadar keceplosan dan bilang kepada si istri kalau dirinya tidak becus menjadi ibu. Dikarenakan dia tidak tahu selama ini Katie mempunyai sahabat di Mesir. Mendengar perkataan Charlie, Larissa langsung diam dan masuk ke dalam kamar. Say something! Kembali ke Charlie yang sedang membersihkan ruangan, tanpa sengaja menemukan kain bertuliskan simbol aneh. Lantas, Charlie penasaran memeriksa apa tulisan yang ada di kain tersebut. Ternyata, tidak hanya satu kain, tapi ada 7 lapis kain yang saling menempel. Scene berpindah ke seseorang profesor arkeologi bernama Pak Bizer yang nampak sedang memberi materi perkuliahan. Setelah selesai perkuliahan, Charlie menghampiri Pak Bizer. Sang profesor mengira kalau Charlie datang untuk mewawancarai soal pajak. Akan tetapi, Charlie datang dengan maksud menanyakan simbol yang ditemukan dari kulit kaki Katie. Pak Bizer menjelaskan kalau itu tulisan kursif dari Mesir kuno. Lalu Pak Bizer bertanya dari mana Charlie mendapatkan tulisan ini. Tanpa berkata apapun, Charlie meminta Pak Bizer untuk menerjemahkan tulisannya. Kembali ke rumah, yang mana Charlie sedang bersama Katie. Di sini, Charlie merasa bersalah dan meminta maaf kepada Katie. Akan tetapi, Charlie menyadari kalau Katie sedang berkomunikasi dengan dirinya melalui kode Morse dengan menggunakan hentakan gigi Katie. Setelahnya, Charlie bergegas mengambil pena dan buku dan kemudian mencatat kode Morse yang diberikan Katie. Lalu, Charlie membongkar barang Katie untuk mencari kertas kode Morse. Setelah kode Morse-nya ditemukan, si Charlie langsung mencocokkan huruf dan disebutlah satu nama, yaitu Layla. Sesudahnya, Charlie menelepon Zaki yang ada di Mesir jika dirinya ada petunjuk. Charlie berkata jika Katie menyebutkan satu nama, namanya adalah Layla. Tentu saja masih membuat Zaki bingung karena ada ribuan nama Layla di Mesir. Tetapi Charlie cuma punya satu nama, yaitu Layla. Lalu Zaki bertanya kepada Charlie apakah dirinya pernah mempunyai teman bernama Layla saat masih di Mesir. Charlie menjawab tidak ada. Charlie pun membuka sebuah kotak yang berisi surat-surat yang ditujukan untuk keluarga mereka dan Katie. Lalu, Charlie membuka satu persatu surat untuk mencari petunjuk orang yang bernama Layla. Maudi si bungsu terbangun dari tidurnya, dikarenakan ingin kebelet pipis. Akan tetapi, Maudi merasa takut melewati kamar Katie. Dirasa tidak tahan lagi, akhirnya Maudi memberanikan diri pergi ke toilet. Selang beberapa waktu, saat Maudi mau kembali ke kamar tidur, tiba-tiba Maudi mendengar suara orang bernyanyi di kamar Katie. Dengan rasa penasaran, Maudi bertanya apakah Katie yang bernyanyi di kamar. Maudi yang merasa senang kalau Katie lah yang bernyanyi dan ingin memberitahu ibunya. Tapi Katie melarangnya karena akan menjadi kejutan untuk ibunya nanti. Setelahnya, Katie mengajak Maudi untuk berbicara. That's why I wanna know all the different things. Like how your little piggies.
Maudie yang melihat lidah Katie yang menjilati kakinya membuat Maudie lari dari tempat itu. Tentu saja, Katie tidak membiarkannya. Dengan mulut komat-kamit, seketika tubuhnya Maudie melayang ke atas, hingga akhirnya Maudie kerasukan. Kembali kepada Charlie yang nampak putus asa, dan tersisa tinggal satu surat lagi untuk menemukan petunjuk siapa Layla. Dan ternyata surat terakhir adalah surat dari Layla yang bernama lengkap Layla Khalil. Scene berpindah kepada Zaki yang sedang mencari nama Layla Khalil. Zaki meminta rekan polisinya untuk melacak pesawat jatuh yang membawa Katie melalui Google Maps. Dan terlihat oasis yang mencurigakan di tengah gurun. Akan tetapi, jika dilihat seksama, ternyata itu adalah sebuah kebun nektarin yang berada di tengah gurun. Setelahnya, Zaki bergegas melihat kembali foto puing-puing pesawat itu. Nampak di salah satu foto tersebut terdapat buah nektarin. Kembali kepada Charlie yang sedang bersama Profesor Bigzer, si profesor menjelaskan kalau tulisan yang ada di kain adalah kain kafan untuk ritual upacara. Dan ada sebuah kata yang terus diulang, yaitu kata Nasmaranian. Si profesor menunjukkan sebuah rekaman dari Universitas Al-Azhar, Kairo, tentang dermatologi Mesir kuno. Isi rekaman tersebut menjelaskan kekuatan gelap ditakuti semua orang. Yang mana Nasmaranian adalah sebuah penyakit jiwa yang mengerikan dan bisa menghancurkan sebuah keluarga maupun komunitas. It was family. Like a sickness, a whisper in the ear. A seed is left. Entire communes them. It was the devil that once faded. No more writing. Dijelaskan juga kalau ada rumor kalau Nasmaranian dikurung melalui ritual kuno. Profesor heran dari mana Charlie mendapatkan kain yang bertuliskan mantra kuno dengan kata-kata pengusir iblis yang telah lama hilang. Di sini, Maudie sudah dikendalikan oleh makhluk tersebut. You're a rat-faced cunt. Sehingga perilakunya menjadi jahat dan tidak sopan. Kembali ke Mesir, terlihat Zaki sedang mencari lokasi kebun nektarin yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka penculikan Katie. Setelahnya, Zaki melakukan pengecekan rumah yang berada di tengah kebun nektarin. Di tengah pengecekan, Zaki merasa heran dikarenakan terdapat piramida di dalam rumah. Tanpa sengaja, Zaki menemukan pintu rahasia di dekat piramida. Dirasa mencurigakan, dengan memberanikan diri, Zaki masuk ke dalam ruangan tersebut. Melihat bekas sarkofagus, Zaki pun yakin kalau pemilik rumah ini adalah pelakunya. Saat hendak pergi, Zaki panik ketika menyadari pemilik rumah sudah datang. Setelah menembak Mila, seorang gadis yang melihat segera kabur. Zaki pun lantas bergegas mengejarnya. Nampak sang gadis menuju sesuatu tempat sambil menggali tanah. Entah kenapa si gadis mengangkat sebuah kotak seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Dan ternyata Layla Khalil adalah si gadis. Setelahnya, Zaki membuka kotak tersebut yang terdapat sebuah kaset bertuliskan Katie. Kembali ke rumah, di mana si nenek sedang membaca doa untuk Katie. Tak lama kemudian, Katie terbangun dan langsung menggigit tangan si nenek. Charlie dan kedua anaknya dikagetkan dengan jatuhnya si nenek di hadapan mereka. Si nenek yang tidak berdaya langsung diserang dan dimakan hidup-hidup oleh serigala.
Melihat itu, Larissa menangis sejadi-jadinya. Kembali ke Zaki, di mana Zaki sedang menonton isi rekaman dari kaset yang diberikan oleh Layla. Entah kenapa, Zaki yang melihat isi rekaman itu langsung menjadi ketakutan. Setelah menonton kaset itu, Zaki yang marah langsung menemui Layla di ruang tahanan. Zaki meminta Layla untuk berbicara. Si Layla langsung menjulurkan lidahnya, dan ternyata lidahnya telah dipotong oleh ibunya agar si Layla tidak buka mulut. Sambil terbata-bata, Layla menjelaskan kalau dua jenazah yang ada di puing pesawat adalah saudaranya. Dikarenakan kebun itu akan terendam air, sehingga si ibu memerintahkan kedua saudaranya untuk memindahkan Katie. Selang beberapa waktu, Zaki menghubungi Charlie. Akan tetapi nomor Charlie sedang tidak aktif. Kembali ke rumah, terlihat para pelayat datang untuk menghadiri pemakaman si nenek. Terlihat Charlie berjaga di depan kamar Katie. Selang beberapa waktu, Sebastian datang dan meminta ayahnya untuk menghibur ibunya yang sedang berduka. Charlie yang menggantikan ayahnya berjaga mendengar suara ketukan di pintu kamar Katie. Don't go, baby brother. Party downstairs. Sebastian mendengar suara Katie, sontak ketakutan lari ke kamar. Maudy yang sudah kerasukan mencabut giginya satu persatu, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Rupanya, Maudy mengambil gigi palsu si nenek dan langsung menyerang pelayat yang hadir. Tidak sampai di situ, Larissa melihat heran ketika peti si nenek bergoyang. Benar saja, ternyata Katie sedang menikmati darah si nenek. Selang beberapa waktu, terlihat Katie diikat di kursi dengan dijaga oleh Charlie. Beberapa saat kemudian, Zaki datang dari Mesir ke rumah mereka. Di sini, Zaki meminta mereka untuk menonton rekaman yang didapat dari Layla. Zaki memberitahu kalau Mila lah yang telah menculik Katie. Lantas, Zaki menceritakan isi kaset itu. Jika Mila membutuhkan tubuh anak-anak untuk menjadi inang dari Nasramanian. Karena kan anak-anak yang lugu akan bertahan lebih lama dibandingkan orang dewasa. Akan tetapi, manusia hidup manapun bisa digunakan. Charlie yang tidak tahan melihatnya langsung memberhentikan rekamannya. Akan tetapi, Larissa memaksa untuk tetap melanjutkan. Selama ini, seluruh tubuh Katie dilapisi kain mantra layaknya mumi. Was meant to stay buried. Setelah menonton rekaman itu, Zaki memberitahu kalau makhluk itu seharusnya dikubur. Sontak Larissa bergegas menuju kamar Katie, dan kita diperlihatkan Katie yang telah berhasil membuka seluruh kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Larissa dan Zaki mencoba mendobrak pintu kamar Katie. Tiba-tiba, si nenek bangkit kembali dari kematiannya. Do you want to feast on me? Nasramanian yang sudah terbebas dari kain pelindung dengan ganasnya menyerang Charlie. Larissa dan Zaki mencoba membantu Charlie. Akan tetapi,
itu cuma sia-sia. Tenaga makhluk itu lebih kuat. Zaki pun terpental dan jatuh dari tangga. Melihat suaminya dalam bahaya, Larissa bergegas mengambil obat penenang. Tapi tidak semudah itu. Sebastian yang sudah kerasukan langsung menyerang ibunya sendiri. Sadar dirinya dalam bahaya, Larissa kabur memasuki terowongan yang ada di tembok. Zaki yang telah siuman telah ditunggu si nenek. Si makhluk berkata kepada Charlie kalau dirinya tidak akan bisa mendapatkan Katie. Sedangkan Larissa berhasil melumpuhkan Sebastian dengan obat penenang. Dengan tenggorokan yang robek, Zaki dengan susah payah mencoba membaca kembali mantra yang ada di kaset rekaman itu. Dengan mantra itu, Charlie akan mengorbankan diri untuk dipindahkan ke tubuhnya. Benar saja, Katie yang tersadar memanggil ibu dan ayahnya yang menandakan dirinya sudah sadar kembali. Selang beberapa waktu, nampak Katie yang sedang berbicara kepada ayahnya yang setelah dikurung di peti. Katie pun mencoba berkomunikasi melalui kode Morse. Melalui kode Morse itu, si Charlie berkata dia menyayangi mereka. Rupanya, Mila yang sebelumnya ditembak oleh Zaki ternyata masih selamat dan hidup. Di sini, Larissa membalaskan dendam dengan memindahkan makhluk itu ke tubuh Mila. Dan film pun selesai. Apakah ada sequel keduanya? Kita tunggu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton channel ini dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan film-film terbaru. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di film selanjutnya.